Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi. Berkat Tuhan melimpah atas Bapak Ibu semua sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Hari ini saya mengambil satu tema, saya kasih judul bijak menggunakan waktu. Bijak menggunakan waktu. Kita akan buka Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Nah, kita berkata demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini ayat yang luar biasa. Kalimatnya tidak panjang tapi sangat bermakna. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap apa? Orang-orang luar. Artinya apa? Di luar-luar di sekeliling kita itu dalam melakukan apapun juga kita mesti berhikmat. Terus apa yang harus dilakukan? Pergunakanlah waktu yang ada. Makanya saya kasih judul bijak menggunakan waktu. Nah, saya percaya setiap orang di muka bumi ini memiliki waktu yang sama. Entah itu orang kaya, orang miskin, pejabat, atau rakyat biasa, atau siapapun juga dari anak-anak sampai orang dewasa memiliki waktu yang sama 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun. Waktunya sama, saudara. Jamnya itu sama. Tapi kenapa ya hasil akhirnya berbeda-beda? Ada orang-orang yang memang menggunakan waktunya dengan bijak sehingga membawa kebaikan-kebaikan atau berkat-berkat. Tetapi sebaliknya ada orang-orang, saya berdoa berharap ini tidak terjadi pada hidup saudara dan saya, adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan bijak sehingga akhir hidupnya menyedihkan. Berarti bukan masalah waktunya yang salah, bukan kurang waktunya atau kelebihan waktunya, bukan, tapi adalah masing-masing pribadi bagaimana kita menggunakan waktu yang ada dengan bijak atau tidak, saudara. Saya ambil contoh. Tadi saya selesai kita ibadah itu, terus kemudian saya mesti menggunakan waktu dengan baik karena kebetulan saya menyiapkan tema ini, saya praktek Bapak Ibu. Jadi tidak ada waktu saya yang tersisa untuk hal yang sia-sia. Pertama, saya mesti menyiapkan banyak hal, materi-materi yang seperti ini. Kemudian saya mesti harus olahraga karena memang harus jalan kaki saudara gitu ya. Ini saya mesti pilah-pilah mana waktu, jangan sampai waktu yang saya gunakan itu untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi saya ambil waktu, saya tata dengan baik sampai saya harus istirahat berapa lama, saya mesti harus mandi, persiapan dan lain-lain. Ya. Satu kesamaan dari orang-orang yang telah meraih kesuksesan. Jadi ada satu kesamaan dari orang-orang yang meraih kesuksesan adalah mereka ahli dalam mengatur waktu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ahli dalam mengatur waktu, bijak dalam mengatur waktu, itu menunjukkan bahwa kita sudah ada plotnya, nanti kita akan menjadi orang-orang sukses. Karena satu kesamaan orang-orang sukses adalah dia ahli dalam mengatur waktu mereka. Pada umumnya waktu akan terbuang dengan cara yang sama di setiap hari. Benar loh Bapak Ibu. Coba berapa lama waktu yang kita buang saudara setiap hari. Dan anehnya jam-jamnya itu yang kita buang dalam kondisi yang sama, dalam waktu yang sama. Berarti kalau kita tahu banyak waktu yang kita buang, mungkin ya saya nggak tahu ngegame itu berfungsi atau tidak, ngegame itu ada manfaatnya atau tidak. Menurut saya tidak ada kalau itu cuma buat mainan saja. Tapi berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ngegame? Ya, saya ada cerita menarik, ada salah satu anak saya juga yang ini kalau udah ngomong kecanduan game online itu berbahaya. Udah enggak kenal waktu, dari malam sampai pagi itu enggak tidur bisa loh. Karena apa? Lagi ke game online. Menurut Bapak Ibu, apakah waktu ini waktu yang baik? Menurut saya tidak. Karena apa? Udah demikian dia banyak membuang waktu untuk hal-hal yang memang menurut saya tidak bermanfaat sama sekali.
Hati-hati dengan itu. Dan hebatnya waktu yang kita buang itu selalu sama setiap harinya. Hati-hati dengan waktu kita, bijak dalam waktu kita. Untuk segala sesuatu dalam hidup kita harus membayar harganya. Kita dapat memilih untuk membayarnya di muka atau di belakang. Artinya begini, kalau kita mau membayar harganya di muka dengan disiplin, dengan bijak menggunakan waktu, nanti di belakangnya Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang manis. Tapi kalau di muka kita tidak bijak menggunakan waktu kita, sebaliknya di belakangnya masa depan kita tentu tidak baik. Kita dapat membayarnya di muka, harusnya yang baik itu supaya di belakangnya itu berkat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah meraih kembali waktu yang terbuang. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Iya dong, kita nggak mungkin bisa kembali. Ada orang ngomong, seandainya aku kembali di umurku yang 20 tahun, saya akan melakukan ini. Dan tidak bisa, saudara. Karena apa? Kita tidak mungkin kembali di waktu yang di belakang kita. Sama kalau boleh saya juga akan mesti berpikir kalau saya di umur 20 tahun kembali, saya akan melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat. Karena ternyata kalau mau jujur, banyak hal yang sudah saya lakukan, ini saya pribadi saudara, banyak hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau saya rangkum, seandainya dulu saya bisa menggunakan waktu dengan bijak, mempersiapkan hidup saya dengan bijak, melakukan pekerjaan bagi Tuhan dengan bijak, dengan lebih baik lagi, tentu sekarang saya akan meraih sesuatu yang lebih manis lagi, saudara. Walaupun saya juga sudah menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tak ada sesuatu yang dapat diraih tanpa pengorbanan. Tidak ada, saudara. Jadi semua itu butuh pengorbanan. Di dalam kita bijak menggunakan waktu, saudara dan saya juga harus berkorban. Kalau itu kesenangan daging, kita mesti matikan, kurangi. Dan kita ganti dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu butuh pengorbanan. Tapi lebih baik daging kita yang dikorbankan, Bapak Ibu, supaya roh kita dibangkitkan. Jangan sebaliknya. Hal-hal yang dipimpin dalam roh malah Bapak Ibu korbankan untuk sesuatu yang duniawi. Itu sama seperti kita menjual sesuatu yang berharga, kita gantikan, kita barter dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contoh begini, Bapak Ibu kalau punya mobil, Bapak Ibu tukar dengan gantungan kunci saja. Enggak masuk akal. Sama sebetulnya seperti itu, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan bijak, ya sama seperti kita menukar berkat atau waktu yang berharga itu dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Iman-iman Bapak Ibu. Ya, saya berdoa kita akan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Biar apa yang sudah kami dengar ini merema dalam hidup kami, dan kami menjadi bijak dalam menggunakan waktu-waktu kami. Kami tidak sembrono dalam menggunakan waktu-waktu kami, sehingga hidup kami menjadi jelek Tuhan. Tapi kami akan gunakan waktu dengan bijak supaya yang manis saja yang nantinya kami akan terima. Terima kasih, memberkati setiap pendengar yang ada, setiap yang menyaksikan ini, supaya mereka juga atau kita semua juga menggunakan waktu dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.